yang ini, yang mengatasi kebosanan dalam belajar. Bapak coachnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Wandiana? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik Pak hari ini. Gimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat. Kira-kira hari ini apa yang untuk mau bicarakan, kita diskusikan sama-sama. Nggak dengar Pak. Hari ini kira-kira apa yang mau kita diskusikan sama-sama, Bu Wan? Saya ada sedikit mau cerita lah Pak sama Bapak. Ya curhat lah ya Pak ya, setidaknya Baik, silakan. mengenai pekerjaan saya nih Pak sebagai guru. Saya tuh Ya, sekarang udah ini Pak, udah merasa mulai bosan Pak dalam mengajar karena ada rasa jenuh ya. ya udah mulai bosan saya Pak. Mungkin karena juga Oke. udah lama ya Pak ya. Sudah lama, maksudnya sudah puluhan tahun mengajar Iya, di udah puluhan tahun dan di kelas yang sama. di kelas yang sama ya sih, memang hampir Mm-mm. 20 tahun ya sudah. Ya sekitar gitulah ya Pak ya. 2004 ya Pak ya. Tapi sepertinya sudah tinggal rutinitas saja ya dikerjakan gitu ya, tapi tidak ada sesuatu hal yang baru ya. Iya Pak. Oke, dari cerita ibu ini kira-kira apa sih langkah yang mau ibu apa namanya kerjakan untuk mengatasi kebiasaan tersebut? Apa Pak? Apa sih rencana atau langkah-langkah Buan untuk mengatasi kebosanan dalam pembelajaran tersebut? Rencana saya selama ini saya cuma ngikuti kurikulum ya Pak karena kebetulan masih K13. Terus saya berusaha juga untuk mengikuti workshop ataupun pelatihan mengenai pembelajaran gimana supaya pembelajaran itu menarik. Terus ada lagi Bu? Hmm, Ada itu aja sih pakainya supaya membuat tentang pembelajaran yang inovatif. ya mencoba pembelajaran yang kreatif, inovatif gitu Pak. Suaranya kecil, nggak dengar. Itu apalagi mungkin apa namanya menemukan media-media yang lebih mengasihkan dalam belajar. Oh iya Pak, saya juga akan mencoba ini Pak, membuat media pembelajaran yang menarik seperti kayak ada permainan di dalam kelas lah ya Pak ya. Seperti apa itu Buan? Seperti permainan ular tangga, permainan dadu, sama permainan intinya kita tuh banyak anak-anak, apalagi saya ngajar kelas 3, jadi anak-anak tuh lebih banyak suka bermain sambil belajar. Jadi selama ini yang saya ajarkan mereka kan bosan nih Pak, saya bosan, anak-anak juga bosan. Ternyata kan metode saya masih metode lama nih, metode ceramah ya Pak ya. Jadi sekarang tuh saya coba bikin metode yang kelas itu anaknya aktif. Nah, dari permainan tadi lah Pak, mencoba. Apa yang Ibu rasakan dengan mencoba merubah gaya strategi belajar dengan cara bermain? Alhamdulillah dari yang saya lakukan sekarang dengan yang kemarin waktu saya hanya berfokus pada buku cetak gitu kan, alhamdulillah sekarang saya merasa uh, semangat lagi Pak gitu, agak lumayan semangat dari yang biasa-biasanya. Kalau dihitung skalanya 1 sampai 10? 1 sampai 10 dari pertama mungkin 5 ya Pak ya skalanya. Kalau sekarang kayaknya 9 kayaknya Pak, enggak? Berarti
ternyata Ibu sudah menemukan sendiri jawabannya untuk mengatasi kebosanan dalam pembelajaran tadi. Iya, tapi kan Pak, kalau saya tidak cerita nih Pak, tapi unik-unik itu nanti tersimpan gitu Pak. Iya, Kalau iya, saya nggak cerita ke Bapak ini. iya. Nanti jadi tertekan kita dibuatnya ya. Iya, jadi nggak bisa tidur saya nanti Pak. Iya, iya, iya. Oke. Mungkin eh, apa namanya meringankan beban kita ya ketika kita ada masalah kita ceritain ke orang ya. Iya Pak, Alhamdulillah beban yang saya rasakan selama ini setelah kita keluarkan unek-uneknya jadi agak plong. Oke. Baik, mungkin begitu aja Bu Wan. Berarti Bu Wan sendiri sudah menemukan jalan keluarnya ya. Iya Pak, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Oke, yang sudah sama-sama Ibu. membantu saya. Ya, oke. Selanjutnya saya yang jadi ya, uh, Sa- coachnya. Iya, Bapak menjadi kunci, saya menjadi coach. Oke, Iya, saya silakan. menjadi coach. Jangan salah cakep nih Pak. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Arya. Waalaikumsalam Bu Wandiana. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Hari ini agak capek Bu, karena banyak sekali tugas yang dikerjakan. Tapi ada yang mau saya ceritain sama Bu Wan nih. Oh iya Pak, apa yang pengen Bapak ceritakan nih sama saya Iya, sekarang? ini saya merasakan nih dengan adanya administrasi kelas, mengajar, tambah lagi tugas tambahan. Kayaknya ini juga menjadi masalah saya ini. Ya, Kebetulan biasa tuh Pak ya. Ya, kebetulan saya ngajarnya sampai 7-8 kelas, jadi secara otomatis saya harus menyiapkan administrasi kelas yang banyak. Belum lagi kurikulum Merdeka ini setiap kelas berbeda profil siswanya, itu berbeda pula modul ajarnya, strateginya pun berbeda juga. Jadi memang agak kewalahan kita dibuatnya mau tidak mau administrasi kelas pun menjadi beban lah di saya. Ya, baiklah Pak Arya. Wajar juga ya Pak ya, karena sekarang ini kita tuh dibebani juga dengan administrasi, terus kita harus mengajar dengan banyak jam seperti Bapak ya, ada beberapa kelas yang Bapak ajarkan dengan berbagai macam pula uh, siswa-siswa di dalam kelasnya. Jadi mengurus administrasi kelas itu bukan pula sedikit ya Pak ya, berdasarkan kelas ya Pak ya. Iya Bu. Apa yang Bapak harapkan dari sesi kita hari ini? Ya, sebenarnya administrasi kelas kan memang itu tanggung jawab kita sebagai guru ya. Cuma saya bagaimana menjadikan itu bukan sebuah beban gitu. Tentu kita harus punya kiat-kiatnya, langkah-langkahnya supaya itu pun bisa kita siapkan, sementara pekerjaan yang lain pun bisa kita kerjakan. Ya. Bagaimana cara Bapak langkah-langkah atau rencana Bapak ya untuk bisa meningkatkan efektivitas tugas Bapak menyelesaikan administrasi dan supaya kelas tidak terbengkalai gitu Pak. Iya sih kalau saya tengok Buan, sebenarnya ini sih masalah waktu ya. Bagaimana kita bisa memanage waktu sehingga semua pekerjaan bisa kita selesaikan, kemudian tidak mengganggu waktu pekerjaan yang lain. Mungkin memang itu yang saya pikirkan sekarang. Ya, itu harus punya komitmen yang penuh ya Pak ya, dengan usaha yang kuat juga ya Pak ya. Iya. Makanya Apalagi saya sekarang ini coba mencari, sebenarnya sih sudah dapat juga sih ada aplikasi yang sifatnya cloud ya, simpan di seperti di Google Drive itu ya kan. Jadi ketika saya butuh, saya nggak bingung, di mana filenya, di mana datanya.
Jadi saya susun rapi-rapi sekarang setiap eh, administrasi kelas, kemudian ini pembelajaran, ini tugas tambahan, saya susun rapi-rapi sehingga saat saya butuh sewaktu-waktu saya nggak bingung mau mencarinya di mana gitu. Dan ini sudah mulai saya kerjakan angsur-angsur bukan. Alhamdulillah ya Pak ya, dengan adanya software yang Bapak bikin itu terbantu ya Pak ya. Iya, iya betul Apalagi Bu. yang ingin Bapak sampaikan sama saya? Ya mungkin kedepannya antara tugas, tanggung jawab, dan komitmen ini harus sejalan ya. Ya, kita semakin berumur ini, fisik kita udah nggak kuat seperti dulu lagi ya kan. Mungkin kedepannya, mungkin kita perlu menimbang memang apa yang memang menjadi kebutuhan kita yang mendasar, mungkin itu yang kita pertimbangkan lebih dahulu, baru kebutuhan lainnya. Berarti Pak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira sekarang Bapak di skala berapa? Oh, waktu awal-awal sih kita merasakan seperti yang salah 4 ya.